Dari luar masuk ke dalam. Sudah di dalam makan tetelan. Dari cara kalian menjawab salam, nampaknya memang kalian kelaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasul wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qawlan wa fi'lan wa adlan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, wabil khusus yang kami muliakan Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 PPU yang kami hormati, segenap pimpinan manajemen, dewan guru yang Ustadz ta'zimi, serta anak-anakku yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, yang aimut-aimut dan amit-amit. Apa kabarnya pagi hari ini? Apa kabarnya pagi hari ini? Katanya anak SMK 2 gaul-gaul. Kalau anak gaul jawabannya bukan begitu. Coba ikutin Ustadz nak ya. Ikutin Ustadz. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Coba tes suara ya. Anak-anakku, apa kabarnya pagi hari ini? Enggak gaul kalau enggak ada gerakannya. Coba gerakannya ikutin Ustadz semuanya ya. Yang mau ngobrol aja nggak apa-apa. Kemarin waktu Ustadz ceramah di daerah Grogot, ada di belakang tuh anak-anak ngobrol. Ustadz nggak marah, cuman besoknya meninggal dunia ya. Bukan karena doanya Ustadz, bukan, tapi memang karena umurnya sudah sampai di situ. Semua yang di sini Ustadz doain panjang umur semuanya. Ustadz sumpahin kalian jadi pemimpin bangsa. Ustadz kutuk kalian jadi orang-orang kaya raya. Coba kita tes lagi suaranya. Anak-anakku, apa kabarnya pagi hari ini? Biar lebih keren, tangannya ikut gerak. Ini Bapak Ibu guru juga sama ya. Nanti kalau Bapak guru diem, saya suruh maju sendirian sini. Semuanya kayak orang berdoa nak, semuanya. Kemudian digerakkan. Semua. Oh yang gak gerak step tangannya ya. Stop. Tangannya diangkat dua-duanya. Digerakkan juga. Stop. Tangan satu diangkat. Yang tinggi. Kenapa bau ketek begini? Ditarik ke bawah. Yes. Oke ya. Jadi gini, dengerin. Anak-anakku, apa kabarnya pagi hari ini? Jawaban gini. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, bisa nggak? Yakin? Tunjukkan ya, SMK 2 keren. Ustadz denger doang tuh di kuping. Ada berita katanya SMK 2 keren, tapi Ustadz nggak percaya. Hari ini kita buktikan. Anak-anakku, apa kabarnya pagi hari ini? Tepuk tangan buat kita semua. Masya Allah. Ternyata keren-keren. Ternyata hebat-hebat. Nah, dengerin Ustadz ya. Dengerin Ustadz. Halo. Jalan-jalan ke kota Makkah. Jangan lupa membeli kapas. 20 tahun Ustadz berceramah. Baru pertama kepanasan tanpa kipas. Jadi anak-anak ya Allah, panas banget guys. Menderita memang aku guys. Jadi anak-anakku, halo. Hari ini kita bergembira nak. Bagaimana tidak gembira? Kita mensyukuri kedatangan baginda Rasul. Kita mencintai baginda Rasul seperti para sahabat mencintai Nabi. Nih dengerin ya. Nabi Muhammad tuh Masya Allah nak, berdakwah 23 tahun. Coba Ustaz tanya, Nabi berdakwah umur Nabi berapa?
Nabi diangkat jadi nabi berapa nak? Mantap, emang keren SMK 2 ini ya. 40 tahun. Nabi meninggal umur berapa sayang? Berapa? 67 gendulmu situ. Berapa? 63. Tuh Bu Guru bener. Bu Guru habis googling tuh kelihatan tuh ya. Berarti 63 dikurang 40 berapa nak? 23. Nabi dakwah 23 tahun. Umatnya hari ini followersnya Nabi ada 2 miliar. Nabi jadi selebgram. Setiap Nabi posting yang nge-like jutaan orang. Nabi Muhammad keren. Kenapa? Dakwah 23 tahun hebat. Ustadz Agus berdakwah dari tahun 2005. Ini 2024. Berarti sudah 19 tahun Ustadz berdakwah. Nah, dengerin. Pengikutnya cuman kayak gini-gini. Nih. Gimana mau jihad? Diajak perang, wong pengajian aja gini. Itu yang ngantuk-ngantuk nanti masuk surga Pak Ustaz. Insyaallah tetap masuk surga. Cuman masuk surga orang pada makan, pada minum, dia di pojokan ngantuk aja begini Bu. Ya. Jadi anak-anakku yang berbahagia, cintai nabimu, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kami mencintai Nabi kami Pak Ustaz? Nih dengerin nak ya. Cara mencintai Nabi ada 3 perkara. Ustadz menyebutnya dengan sim cinta kepada Nabi. Hati-hati, cinta doang gak jamin masuk surga. Karena bisa jadi cintamu bertepuk sebelah tangan. Kamu tahu gak yang lebih sakit dari putus cinta? Tahu gak yang lebih sakit dari putus cinta? Bukan, udah putus tapi masih cinta. Jangan sampai cinta kita bertepuk sebelah tangan. Halo. Ustadz kalau bilang halo jawabannya loha. Kalau Ustadz bilang loha jawabannya halo. Halo. Loha. Nanti kalian cinta sama Nabi di akhirat nanti di yaumil mahsyar nak, masya Allah, di tengah padang mahsyar yang begitu dahsyat. Tiba-tiba kalian kepanasan, mirip kayak ustadz yang lagi berceramah di kepanasan guys. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, oh mungkin karena penajam ya perkampungan jadi nggak ada kipas ya, kasihan ya. Kan penajam tuh perkampungan gitu ya. Jadi nggak ada kipas gitu ya kan. Jadi teman-teman di tengah padang mahsyar yang dahsyat, Nabi jalan kemudian umatnya berkata, "Ya Rasulullah, I love you Nabi, I love you ya Rasulullah." Kata Nabi, emang siapa Allah? Sakitnya tuh di sini. Orang kalau memang betul-betul cinta nak, ya cintanya tidak akan bertepuk sebelah tangan. Seperti Ustadz minta kipas, langsung datang kipas dari belakang. Jadi Masya Allah, luar biasa. Halo. Lama banget tak nyala-nyala ya Allah. Jadi anak-anakku kalau memang mau mencintai Nabi, kecintaan pada Nabi seperti kecintaan para sahabat Nabi. Cinta Nabi membuat hati kita menjadi dingin. Dingin guys. Alhamdulillah. Setelah 10 menit tersiksa Ustaz tadi kepanasan. Maka cinta Nabi dengan 3 perkara. Namanya sim cinta kepada Nabi. Namanya sim cinta. Apa sim cinta Pak Ustaz? Dengerin. Yang pertama S, yang kedua I, yang ketiga M, tutak tuk dung dung dung, asik. Yang pertama S, yang kedua I, yang ketiga M, tutak tuk dung dung dung, masuk. Coba bareng-bareng ya. Tapi dikasih begini, bisa nggak? Yang pertama S, yang kedua I, yang ketiga M, tutak tuk dung dung, mantap.
S yang pertama adalah S, yang kedua I, yang ketiga M. Tetak tuk, dung dung dung. Mantap. Jadi S yang pertama, anak-anakku yang dirahmati Allah, kita diperintahkan untuk banyak-banyak melakukan S. Yang kedua I, yang ketiga M. Tetak tuk, dung dung. Udah. Ini Ustadz waktunya terbatas ya nak ya. Tolong fokus, kita lanjut. S yang pertama adalah S, yang kedua I, yang ketiga M. Tetak tuk, dung dung. Masuk. Dana. S yang pertama adalah S, yang kedua I, yang ketiga M. Tetak tuk, dung dung. Masuk. Udah ya, cukup ya. Cukup ya. Yakin ya. S yang pertama. S, yang kedua I, yang ketiga M. Tetak tuk, dung dung dung. Sampai duhur nanti ini ya. Sampai duhur kita begini terus. S yang pertama diperintahkan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Halo. Katanya anak SMK 2 pinter-pinter, naik level. Halo lohak. Loha halo. Naik level lagi. Halo loha halo. Loha halo loha. Naik level. Halo loha loha halo loha. Pinter-pinter kalian ya. Ustadz aja nggak tahu jawabannya. Masya Allah. Perbanyak sholawat kepada Nabi. Kenapa Pak Ustadz? Cinta itu memang di hati, tapi mulut menjadi simbol dari hati. Makanya kalau orang cinta, itu mulutnya pasti akan banyak menyebut nama orang yang dia cintai. Kalian cinta dengan Bapak Ibu Guru, cinta dengan Bapak Ibu Guru, pasti mulutnya akan banyak menyebut nama Bapak Ibu Guru. Pak Ustadz, bajunya warna hijau-hijau. Pak Ustadz, hijau itu mirip kayak warna motornya guruku. Pak Ustadz, ini gelasnya warna putih. Putih ini mirip kayak warna HP-nya guruku. Pak Ustadz, ini HP warna hitam. Hitam ini mirip sama mukanya guruku. Begitu. Orang kalau cinta itu mulutnya akan banyak menyebut nama orang yang dia cintai. Nah, kalau kalian ngaku cinta sama Nabi, maka banyak-banyaklah bersolawat kepada baginda Nabi. Karena Nabi Muhammad SAW begitu mencintai kita. Kita sebut namanya berulang-ulang dalam hati kita. Itulah gambaran cinta yang sebenarnya. Seperti orang yang jatuh cinta, mulutnya akan romantis dengan orang yang dia cintai. Dek, ada apa bang? Kamu lihat di atas awan, tiada bintang di atas awan. Pasti mendung bang? Enggak dek, bintangnya ngumpul di matamu. Anginnya kenceng, jilbabnya terkipai. Abang bisa aja. Abang, apaan? Kamu tahu nggak bedanya kamu sama jam? Apa deh? Kalau jam itu kesiangan, kalau kamu kesayangan. Dek, ambilkan cuka dek. Buat apa bang? Pagi-pagi makan cuka, nanti sakit perut. Nggak apa-apa dek, cuka aja dulu. Lama-lama juga cayang. Abang, ambilkan kalkulator dong. Ngapain? Ketik 1 + 1 berapa? Ya 2 lah. Enggak dek,
1 tambah 1 sama dengan 7. Kok bisa bang? 2, 7, 2, 7. Kok bisa bang? Karena kamu tujuan hidup aku dan aku gak bisa menduakan kamu. Dapatkan kaset dan VCD-nya di pasar loa terdekat. Jadi anak-anakku, halo, ngaku cinta sama Nabi tapi mulutnya jarang bersalawat sama Nabi. Kemarin saya ceramah di salah satu kampus terkenal di Balikpapan ya. Cuman saya nggak mau sebut nama kampusnya. Ini rahasia ya, privacy. Inisialnya ITK. Jadi ketika Ustadz lagi ceramah, kan inisial dong. Saya nggak ada nyebut Institut Teknologi Kalimantan, nggak ada loh ya. Saya privacy, saya jaga itu. Ustadz ngomongnya apa? ITK. Jadi ada mahasiswi tuh. Kalau mahasiswi gitu tuh kritis tapi nggak sopan, interupsi Pak Ustadz, begitu. Beda kalau anak SMK 2 nih sopan-sopan ya. Ustadz ceramah apa aja, mukanya begini. Kutapak memang, mulutmu baru tahu rasa. Pak Ustadz, interupsi. Kenapa? Pak Ustadz izin ya. Izin apa? Pak Ustadz, kan kita cinta sama Nabi. Nabi udah pasti selamat, betul. Kalau udah pasti selamat, kenapa Nabi Muhammad harus dibacain sholawat? Sholawat itu kan doa selamat. Jadi logikanya begini nak. Jadi ceritanya ini gelas. Ya, tar, Ustadz minum dulu. Panas. Bukan sulap, bukan ajaib. Allahu Akbar. Ya. Ternyata kosong guys. Ya. Saya pikir kopi tadi isinya, masya Allah. Aduh, memang kayaknya SMK 2 ini kayaknya anggarannya tipis deh ya, kayaknya ya. Aduh, baiklah. Nih, dengerin. Gelasnya kok kosong. Terus diisi pakai air nak. Pakai air, lama-lama airnya pasti bakal penuh. Kalau udah penuh, diisi lagi tuh. Airnya lama-lama bakal tumpah. Tumpahnya ke atas apa ke bawah nak? Ke bawah. Dengerin Ustadz ya. Nabi Muhammad gelas kosong, kemudian sama Allah diisi dengan air maghfirah, air cinta, air kasih sayang. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh Muhammad, engkau adalah manusia dengan akhlak yang paling perfect, sempurna. Ya, kemudian Nabi sudah sempurna, yang bocil-bocil FF begini nih, nyiramin Nabi pakai air sayang. Allah, airnya nggak bakal masuk guys, airnya bakal turun ke bawah bro. Kemana? Tumpah ke bawah Nabi. Siapa di bawah Nabi nak? Umatnya Nabi. Pinter ya. Nabi bersabda, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bersalawat kepadaku sekali, Allah akan balas salawatnya sebanyak 10 kali. Jadi banyak-banyak salawat kepada Nabi. Yang pertama S, yang kedua I, yang ketiga M, tutak tuk dum dum dum. I yang kedua adalah idolakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaku cinta sama Nabi tapi tidak kenal sejarah Nabi. Cuap. Masa cinta sama Nabi nggak tahu sejarah Nabi? Woi, nih dengerin ya, bocil-bocil anak SD. Kemarin Ustadz ceramah di salah satu SD. Nah, kamu suka siapa? Dia jujur nak, saya suka Doraemon Pak Ustadz. Oke, kalau kamu suka Doraemon, pertanyaan Ustadz, halo. Kalau cinta Doraemon, pasti kenal dengan Nobita. Kalau suka dengan Upin, pasti bakal kenal dengan Ipin, Kak Ros, Jarjit, Mail, Iksan, Cekgu, Ato, Meme, Fizi, Susanti. Itu yang namanya cinta. Ini nggak gaul, dia punya TV nggak sih kalian di sini? Masya Allah ya. Jadi anak-anakku, kalau kalian ngaku cinta Nabi, kenal anak Nabi tidak? Anak Nabi ada berapa? 7 apa 8? 8 apa 7?
Kemarin ada anak SD, Ustaz tanya, "Nah, anak Nabi ada berapa?" "Bu, dengerin Pak, dengerin Nak." Dengan lugunya, "Ada 7 Pak Ustaz." "Ya Allah, yang laki berapa sayang?" "Ada 3 Pak Ustaz." "Mantap, sebutin Ustaz kasih kamu uang 200.000. "Aku tahu Pak Ustaz." "Mantap, yang pertama Al, El, Dul." Itu Ahmad Dhani, ku tampar memang mulut. Ya, jadi Masya Allah, anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum, Fatimah. Ini mulutnya ngikutin, ini kayak gini doang. Ikutin, biar kayak ikan koi kehabisan oksigen gitu. Bareng-bareng ya. Yang tidak ngikut Ustaz suruh maju ke depan. Anak-anak Nabi ada 3 laki, 4 perempuan. Pertama Abdullah, Zainab, Ummi Kulthum. Apalmu Fatimah aja dari tadi. Jadi Masya Allah ya, keluarga Nabi diapalin, dikenalin. Anak-anak zaman sekarang ini ngefansnya sama artis, sukanya sama Lisa Blackpink, suka kok sama Blackpink, kulitnya black, bajunya pink. Woi, 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 sukanya sama BTS, sama Suga, sama Jungkook. Sama Jungkook jauh-jauh ke Korea Selatan. Di belakang situ di WC banyak Jungkook. Kenapa suka dengan artis? Iya Pak Ustadz, soalnya mukanya Jungkook itu ganteng banget. Ibu tampar memang mulutmu. Nabimu jauh lebih ganteng daripada Jungkook. Dalam sebuah ucapan Imam Hasan bin Thabit disebutkan begini nih, wa ahsanu minka wa ahsanu minka wa ahsanu minka lam tara qattu 'aini wa ajmalu minka wa ajmalu minka lam talidin nisaa. Yang lebih indah yang pernah kulihat tak pernah nampak dibandingkan engkau ya Nabi. Yang lebih ganteng sempurna dibandingkan engkau dari yang dilahirkan wanita tak pernah ada ya Rasulullah. Khuliqta mubarra'a, khuliqta mubarra'a, khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'. Engkau diciptakan bebas dari aib ya Rasul. Nah, Jungkook ganteng gak? Ganteng gak? Kira-kira kentutnya Jungkook bau gak? Bau. Berarti Jungkook masih punya aib. Tapi Nabi Muhammad rambutnya gondrong di bawah telinga, di atas bahu, segini nih, menggelombang seperti gelombang laut. Mirip kayak rambut kalian, menggelombang seperti gelombang tsunami. Sorot mata Nabi tajam, hidung mancung, bibir mungil, telapak tangan putih sampai urat nadinya kelihatan, urat hijaunya sama kayak tangannya Bu Guru, kelihatan hijau-hijaunya ketika asam uratnya kambuh. Itu varises namanya. Ketiaknya Nabi putih. Ustaz tahu dari mana? Waktu Nabi berdoa di sholat istisqa, Nabi angkat tangan begini. Jadi kalau istisqa doanya bukan begini, tapi begini nah. Ini kan baju Ustaz ketat nih, aman. Baju Nabi longgar, jatuhlah ke bawah. Hatta yura bayadhu ibtai, sampai terlihat putih ketiak Rasulullah. Jadi ketiak Nabi saja putih, ketiak Nabi putih, apalagi dengan wajahnya.
Perempuan muka putih ketiak belum tentu putih, ketiak putih muka udah pasti putih. Ini ibu-ibu guru, anak-anak cewek mukanya putih-putih, dalamnya wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi zebra cross, hitam putih, hitam putih, hitam putih. Halo, halo. Keringat Nabi wangi nak, keringat Nabi wangi. Nabi lagi tidur istirahat begini. Datang seorang perempuan, namanya adalah Bunda Aisyah. Dilapin keringat Nabi begini. Ya Allah, dimasukkan ke dalam kantong. Aisyah pergi ke pasar, satu pasar gempar semuanya. Aisyah, wangi apa ini? Aisyah, kata Bunda Aisyah, demi Allah tidak ada satu parfum pun menyentuh tubuhku selain bekas keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keringat Nabi saja wangi. Ya, tolong ibu guru praktekin. Nanti pulang ambil tisu, tungguin suaminya tidur. Cara ngambilnya begini bu, begini ngambilnya. Masukkan kantong, pergi ke pasar Petung. Saya pastikan meninggal semua keracunan jigong, ya. Baginda Rasulullah sempurna. Khuliqata mubarra'a. Oh ya Rasulullah, ya Habibullah, khuliqata mubarra'a min kulli 'aibin. Sempurna, enggak ada aibnya ya Rasul. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'. Seakan-akan kau menciptakan dirimu sendiri. Itu yang kedua. Jadi idola jangan sama artis nak ya. Idolanya sama siapa? Idolanya sama siapa? Woi. Oh. Idolanya sama artis apa sama Nabi? Idolamu sama BTS apa sama Nabi? Yang idola sama BTS silakan. Yang idola sama Blackpink silakan. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan cinta dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Jadi kalau kalian cinta dengan Blackpink, nanti di akhirat kalian kumpul sama Blackpink. Kalau kau cinta dengan BTS, kau akan hidup bersama BTS. Tapi kalau kau cinta dengan Nabi, kau akan hidup kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama S, I, yang ketiga M, tuk tak tuk tuk tuk. Oke. M yang ketiga adalah mutaba'ah. Apa mutaba'ah itu Pak Ustaz? Mutaba'ah itu adalah mutaba'ah. Jadi mutaba'ah itu dia semacam mutaba'ah. Ya. Maka kesimpulannya apa Tat? Mutaba'ah itu merupakan kombinasi di antara muta dengan ba'ah. Itulah yang disebut dengan mutaba'ah. Dah jelas ya? Oh enggak. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, anak-anakku yang dirahmati Allah, mutaba'ah itu artinya adalah nungguin ya. Mutaba'ah itu artinya adalah mengikuti apapun yang diajarkan Rasulullah dalam segala perkaranya. Ustaz mau tanya, waktu Nabi diangkat, Nabi tadi umurnya berapa nak? Berarti sebelum 40 Nabi pernah jadi seorang pemuda, betul? Berarti Nabi pernah mengalami godaan hidup seperti yang kalian rasakan hari ini. Nabi pernah tahu godaan sebagai anak muda, tentang ini, tentang itu. Maka kita akan coba pelajari bagaimana sifat dan karakter Rasulullah. Yang pertama, penyakitnya anak muda itu meremehkan ibadah jangan tinggalkan sholat apapun yang terjadi. Makanya mohon maaf, semua ibadah itu tergambar ditinggalkan kan? Semua, ya Pak Ustadz, semua kecuali ibadah sholat. Kenapa Pak Ustadz? Tidak akan bisa ditinggalkan. Sholat berdiri
kakiku keselau Pak Ustaz. Duduk, pantatku bisulan. Tidur miring, tanganku kecepit pintu. Tidur telentang, punggungku ketabrak gojek. Pakai isyarat, aku setruk, tidak bisa gerak. Pakai hati, hatiku nggak berfungsi. Panggil Ustaz, kita sholati, berarti sudah mati. Nah, apapun yang terjadi, sholat tetap nomor 2. Nomor 1 syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Gak pernah TPA kalian ini. Coba jawab pertanyaan Ustaz yang kencang ya. Jawab pertanyaan Ustaz yang kencang ya. Jawab yang kencang ya. Yang kencang ya. Yang kencang ya. Yang kencang. Orang makan, sapi juga. Oh, mantap. Orang tidur, sapi juga. Orang minum, sapi juga. Orang sholat, sapinya enggak. Berarti yang enggak sholat seperti kalian yang ngomong loh, bukan saya loh ya. Kalian sholat, temanmu enggak sholat, kau biarin, berarti kau berteman dengan bapak ibu guru rajin sholat, muridnya enggak sholat, berarti muridnya. Kalian rajin sholat, pak guru enggak sholat, berarti pak guru sembarangan aja. Tapi itu di SMK Negeri 2 Zimbabwe di Afrika sana ya. Jadi anak-anakku yang berbahagia, sholat jangan ditinggalkan. Apalagi yang cowok-cowok begini nih, woi, yang cowok jangan sampai tidak sholat, apalagi tidak ke masjid. Pagi-pagi minum sekoteng, sekotengnya dicampur coklat. Buat apa? Tampang doang aku ganteng, tapi kalau kelakuan kagak sholat. Maka sholat. Cowok yang gentle itu bukan cowok yang petentang-petenteng, ototnya gede, nantangin orang kelahi. Itu bukan orang hebat. Cowok yang hebat itu cowok yang waktu subuh ambil mic adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang cewek di belakang, ih suaranya keren banget, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ih unyu-unyu gimana gitu ya Allah. Diintip lewat jendela, set, ternyata TV belum dimatikan. Jadi anak-anakku yang berbahagia, ingat, laki-laki sejati bukan laki-laki yang kuat, yang ototnya gede. Dengerin, laki-laki yang hebat bukan laki-laki yang ototnya gede, karena otot yang gede tidak mesti mampu mengangkat selembar kain selimut di saat ia bangun di waktu sholat subuh. Tapi orang yang beriman, dia mampu berjalan melawan rasa kantuknya untuk hadir di dalam masjid-masjid Allah. Kalau perlu nih yang muda-muda, kalian jadi imam. Iya, kebayang nggak anak muda jadi imam? Nih, umur-umur kayak kalian gini, pakai seragam SMK Negeri 2. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang belakang Masya Allah. Bandingkan dengan kalau yang adzan sudah kai-kai tua. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhirnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada anak TK di belakang. Amin. Beda. Makanya anak muda tampil maju ke depan. Saatnya yang muda tampil berbicara. Tuh, sholatnya dikencengin. Anak-anak muda PPU harus menjadi pemuda contoh. Yang kedua, penyakitnya anak muda itu narkoba.
Kalian gak ada yang tahu ya, 4 bulan yang lalu Ustadz itu sempat masuk penjara. Iya, ngisi pengajian di dalam penjara. Aku sembarangan aja. Kamu pikir aku Ustadz murahan? Jadi ketika Ustadz lagi ngisi pengajian, nah, wajahnya Masya Allah, tampangnya preman-preman. Ada satu yang beda sendiri mukanya, nak. Anaknya soli, nunduk, bergamis, Masya Allah. Dedek sini deh. Ada apa Pak Ustadz? Kamu kok bisa di penjara? Apa kasusmu? Saya ini kena narkoba Pak Ustadz. Ya Allah, jangan dek ya. Kenapa bisa pakai narkoba? Pak Ustadz, saya ini sebenarnya pengurus di salah satu masjid anak Irma. Nih dengerin nih, anak Irma aja bisa kena narkoba. Kok bisa? Saya itu lagi duduk-duduk di pelataran masjid. Ada teman saya lewat, bro, nganggur. Iya, yuk temenin aku yuk. Ngapain? Aku lagi stres nih. Mau pakai. Kamu mau kasih sebenarnya aku pakai narkoba. Tapi kamu jangan bilang-bilang orang. Itu berbahaya. Ini kenapa sih kalian? Orang kalau diceramain kaget, itu kemungkinan 3. Pertama, kalian ngelamun. Yang kedua, kalian ngantuk. Atau yang ketiga, ibu guru pasti lagi terkesima menatap ketampanan Pak Ustaz. Ya Allah. Akhirnya nak diajakin pakai narkoba. Temennya pada ngeplay. Yang satu tadi, yang anak soli tadi, tidak mau pakai narkoba, dia tegap, aku tidak pakai. Semua udah pingsan, jatuh. Teringatlah aku Pak Ustaz dengan omongan orang tuaku, kata bu guru, kata Pak guru, jarnya mun kada dicicipin kepuhunan. Cicipin bang sedikit umma ay nyaman benar. Akhirnya cicip lagi kecanduan. 4 kali pakai nak ketangkap polisi, hancur masa depan. Jangan pernah pakai narkoba. Contoh anak SMK Negeri 2, narkoba no, homer no, minuman keras no, ngelem yes. Oh tampar memang tuh ya. Hati, jangan dekat-dekat dengan yang begitu. Hidupmu pasti akan menderita. Itu yang kedua. Yang ketiga, media sosial. Banyak anak-anak muda zaman sekarang media sosial dibuat tampang aurat. Nih gini nih, cantik-cantik pakai jilbab. Nanti di TikTok itu namanya perempuan murahan. Allahu Akbar. Halo. Dengerin Ustaz nak. Pelacur berzina demi mencari uang. Bisa jadi dengan uang itu dia bisa mendapatkan manfaat. Ini pelacur, hina, menjijikkan, berzina demi uang. Ada perempuan solihah, dia ngumbar aurat hanya demi like, share, and subscribe. Nggak boleh. Media sosial itu tempatnya kita berdakwah. Nanti di follow akun UAS. Siapa UAS? Ustaz Agus Syairul Huda. Itu terserah saya lah. Ya. Jangan lupa follow akunnya UAS Ustadz Abdul Somad, follow akunnya UAH Ustadz Adi Hidayat. Jangan lupa juga follow Agus Syairul Huda 1. Like, share, and subscribe.
yang isinya media sosial itu ceramah, dakwah, bukan umbar aurat. Nah, jagain auratmu ya. Ini lihat nih, HP kalau mahal dia akan dikasingin, Tapi kalau HP murah, HP Cina, HP Xiaomi, tahu Xiaomi? HP murah nggak dikasingin. Kalau HP Pro Max 15 Pro, Samsung S24 Plus, maka dia akan dikasingin. Pak Ustadz, kenapa kami perempuan disuruh pakai jilbab? Karena kalian adalah HP mahal. Beda dengan perempuan yang pakai rok seksi, roknya setengah paha, belahan setengah dada, otaknya setengah saja. Itu yang teriak-teriak padahal yang suka menikmati biasanya itu. Ya, itu maksudnya. Kemudian berikutnya masalah pergaulan. Ustadz titip pesan. Halo. Jawabannya loha. Halo. Loha. Halo. Kenapa kamu jadi kijil begitu? Halo. Loa. Halo. Gak usah bentak juga, keles biasa aja. Ustadz aja dibentak, coba bayangin. Jadi anak-anakku, kembali lagi pergaulan. Ustadz punya sapi. Sapi dipotong jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kulitnya dibelah dua. Setengahnya dibuat beduk masjid, setengah dibuat untuk bungkus Quran. Dengerin, yang dibuat bungkus Quran, nak, lihat nak, dicium, dipeluk, diletakkan di atas meja. Padahal dia kulit sapi guys, dia nggak berubah, dia tetap kulit sapi, tapi dia mulia. Sedangkan yang jadi beduk masjid nasibnya menderita, ditamparin sama pengurus masjid tiap hari. Sama kulit sapinya, tapi nasibnya berbeda. Kenapa Pak Ustaz? Karena tergantung bersama siapa, dengan siapa dia berteman. Jadi kalau kalian lihat, ini nih, lihat nih yang sebelah sini, perhatikan. Dari tadi Ustaz perhatikan, dia gini semua. Kenapa? Karena temannya mendengarkan semua. Tapi kau lihat yang di pojok sana, ngobrol. Kenapa? Karena temannya ngobrol. Tidak ada maksiat yang dilakukan stand alone. Maksiat dilakukan sendirian, tidak ada. Pernah kau melihat ada orang berjudi sendirian? Bungul itu namanya. Pernah kalian melihat ada orang berzina di semak-semak sendirian? Gila ini. Pernah kalian melihat anak SMK 2 bergosip di depan pintu gerbang sendirian? Kamu kasih tahu Mbak ya, ternyata Mbak itu begitu-begitu. Itu pasti kerasukan. Orang maksiat itu pasti butuh teman. Maka kalau kalian berteman dengan orang baik, jadilah kalian baik nak. Tapi kalau kalian berteman dengan orang jahat, jadilah kalian orang jahat. Na'udzubillahi min. Nah, ini yang terakhir dan ini yang paling mengerikan Pak Ustaz. Apa itu? Ini yang terakhir nak. Semangat ya. Udah terakhir ini. Ini kalau terakhir mukanya terang semuanya. Padahal yang terakhir ini mau Ustaz bagi jadi 15 bagian. Kurang lebih setengah 4 kita selesai. Mau? Mau? Aku yang gak mau. Orang minumnya cuma air putih saja. Kalau minumnya yang berwarna, oke lah Ustaz pikirkannya. Kalau biasanya Ustadz itu ceramah harus yang ikhlas. Oh, saya ikhlas guys, tapi minuman ini bahan bakar. Kalau kopi itu namanya Pertamax, teh kotak itu Pertalite, air putih bensin eceran. Makanya saya ceramahnya santai-santai aja. Ngapain serius-serius amat? Ya kan? Kopi. Jadi teman-temanku yang dirahmati Allah, kopi. Maka kita bisa pelajari dari situ. Kopi. Artinya
Kenapa sih kalian ini? Dengerin sini, Bu. Kalau kita pelajari dari apa yang Ustaz jelaskan, kayaknya memang anggarannya tipis di sini nih ya. Kasihan banget ya. Yang terakhir, inilah penyakit yang paling banyak dan ini yang paling mengerikan dan ini yang paling merusak akhlak kalian. Apa Pak Ustaz? Adalah masih banyak di antara kalian yang suka kopi. Jadi artinya teman-teman yang dirahmati Allah, banyak di antara kalian dan Ustadz yakin di SMK 2 juga ada. Apa tak? Masih banyak yang suka berpacaran. Halo, halo, betul nggak Ustadz ngomong nih? Di SMK 2 masih ada yang pacaran nggak? Kasih tahu sama mereka ya, bilangin sama mereka yang masih pacaran ya, bilangin ke mereka pacaran itu haram. Ya Allah. Nah, dengerin Ustaz. Halo, Ustaz punya istri, Ustaz punya istri, Ustaz pegang-pegang boleh nggak? Ustaz punya istri, Ustaz bergandengan tangan boleh nggak? Kalian tahu nak berapa mahalnya wanita muslimah untuk Ustaz bisa megang tangan dia? Ustaz kalau nafkahin sebulan 10 juta, setahun 120 juta, 10 tahun Ustaz menikah 1,2 miliar rupiah untuk menghalalkan wanita muslimah. Sedangkan ada perempuan yang cantik, yang solihah, SMK 2 digandeng tangan, cuman dikasih coklat. Ih, kamu keren banget. Itu namanya murahan. Ingat, ingat, perempuan yang hebat, perempuan yang hebat, perempuan yang diikat dengan akad, bukan dipikat dengan coklat. Kayaknya habis ini banyak yang patah hati deh. Nanti ambil HP, nah, nanti ambil HP, langsung diketik ya, dengerin Ustaz ya. Kalau kalian cinta sama Ustaz, Ustaz cinta dengan kalian, ayo lakukan. Ambil HP, langsung diketik, Beb, bukan maksud hati ingin menyakiti perasaanmu, tapi biarkan aku kembali kepada Tuhanku. Allahu Akbar. Pak Ustaz, tapi hari gini gak punya pacar, hari gini gak punya pacar, apa kata dunia? Jawab, hei, hari gini kau masih pacaran, apa kata akhirat? Kami malu jadi jomblo, kamu malu jadi jomblo. Enak, tolong dibedain ya, antara jomblo dengan single, beda. Jomblo dengan single beda. Kalau jomblo itu karena nasib, tapi kalau single itu karena prinsip. Ya Allah, dengerin nak ya, Ustadz ini kan pernah jadi kalian. Kalian kan nggak pernah jadi Ustadz, paham? Ustadz pernah muda kayak kalian. Pacaran itu semuanya semu. Bahkan mohon maaf ya, sebenarnya bahkan saya yakin di antara anak-anakku yang soli dan solihah ini, kalian tuh nggak mau pacaran, cuman karena demi gengsi aja. Yang lain pada pacaran, ini nggak punya pacar, nggak gaul, akhirnya kepaksa. Tuh perempuan nggak jelek, nggak cantik-cantik amat, dijadiin pacar, kebablasan, hamil, nyesel. Betapa malang nasibku. Na'udzubillahi min dzalik. Pegang omongan Ustadz nak ya. Laki-laki yang romantis, laki-laki yang romantis, laki-laki yang siap datang untuk melamar, bukan cuma siap membawa mawar. Dah,
Mulai sekarang fokus untuk belajar. Jangan tergiur dengan namanya pacaran semu. Jangan tergiur dengan namanya pacaran yang hina, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagiakan orang tua kalian, karena orang tua kita cuma satu. Ketika ia sudah pergi, maka tidak ada yang tersisa kecuali penyesalan di dalam hati kita. Mudah-mudahan ini bisa memberi motivasi buat anak-anakku semua yang solih dan solihah. Semoga Allah berkahi hidup kalian. Allah jadikan kalian anak-anak yang solih dan solihah. Kalian Allah masukkan kalian ke dalam surganya. Dan insyaallah kita semua dijadikan pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama S, yang kedua I, yang ketiga M. Tetap tuh. Dan S yang pertama apa sayang? Sholawat. Yang kedua apa nak? Idolakan Nabi dengan belajar apa tadi? Sejarah. M yang ketiga mutabaah, ikuti Nabi seperti Nabi yang tidak pernah pakai narkoba khamar, seperti Nabi yang menjaga pergaulan, seperti Nabi yang tidak pernah berpacaran dengan lawan jenis, seperti Nabi yang betul-betul menjalankan ibadah walaupun di masa ia masih muda. Insyaallah Allah berkahi kita semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghil الظالمين بالظالمين فأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل للظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى